Nama lengkap Imam Al-Nasai adalah Abu Abdi Al-Rahman Ahmad bin Ali bin Syuaib bin Ali bin Sinan bin Bahar Al-Khurasani Al-Qadi. Lahir di daerah Nasa pada tahun 215 H. Ada juga sementara ulama yang mengatakan bahwa beliau lahir pada tahun 214 H. Beliau dinisbahkan kepada daerah Nasa, Al-Nasai, daerah yang menjadi saksi bisu kelahiran seorang ahli hadis kaliber dunia. Beliau berhasil menyusun sebuah kitab monumental dalam kajian hadis, yakni Al-Mujaba, yang di kemudian hari kondang dengan sebutan Sunan Al-Nasai. Pengembaraan intelektual. Pada awalnya, beliau tumbuh dan berkembang di daerah Nasa. Beliau berhasil menghafal Al-Quran di madrasah yang ada di desa kelahirannya. Beliau juga banyak menyerap berbagai disiplin ilmu keagamaan dari para ulama di daerahnya. Saat remaja, seiring dengan peningkatan kapasitas intelektualnya, beliau pun mulai gemar melakukan lawatan ilmiah ke berbagai penjuru dunia. Apalagi kalau bukan untuk guna memburu ilmu-ilmu keagamaan, terutama disiplin hadis dan ilmu hadis. Belum genap usia 15 tahun, beliau sudah melakukan mengembar ke berbagai wilayah Islam, seperti Mesir, Hijaz, Irak, Syam, Khurasan, dan lain sebagainya. Sebenarnya, lawatan intelektual yang demikian, bahkan dilakukan pada usia dini, bukan merupakan hal yang aneh di kalangan para imam hadis. Semua imam hadis, terutama 6 imam hadis, yang biografinya banyak kita ketahui, sudah gemar melakukan perlawatan ilmiah ke berbagai wilayah Islam semenjak usia dini. Dan itu merupakan ciri khas ulama-ulama hadis, termasuk Imam Al-Nasai. Kemampuan intelektual Imam Al-Nasai menjadi kian matang dan berisi dalam masa pengembaraannya. Namun demikian, awal proses pembelajarannya di daerah Nasa tidak bisa dikesampingkan begitu saja, karena justru di daerah inilah, beliau mengalami proses pembentukan intelektual, sementara masa pengembaraannya dinilai sebagai proses pematangan dan perluasan pengetahuan. Guru dan murid, seperti para pendahulunya, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan Imam Al-Tirmidzi, Imam Al-Nasai juga tercatat mempunyai banyak pengajar dan murid. Para guru beliau yang nama harumnya tercatat oleh pena sejarah antara lain, Qutaibah bin Said, Ishaq bin Ibrahim, Ishaq bin Rahawai, Al-Harits bin Miskin, Ali bin Kasram, Imam Abu Dawud penyusun Sunan Abi Dawud, serta Imam Abu Isa Al-Tirmidzi penyusun Al-Jami' Sunan Al-Tirmidzi. Sementara murid-murid yang setia mendengarkan fatwa-fatwa dan ceramah-ceramah beliau, antara lain, Abu Al-Qasim Al-Tabarani, pengarang 3 buku kitab Mujam, Abu Ja'far Al-Tahawi, Al-Hasan bin Al-Hadir Al-Suyuti, Muhammad bin Muawiyah bin Al-Ahmar Al-Andalusi, Abu Nasr Al-Dalabi, dan Abu Bakr bin Ahmad Al-Sunni. Nama yang disebut terakhir, di samping sebagai murid juga tercatat sebagai penyambung lidah Imam Al-Nasai dalam meriwayatkan kitab Sunan Al-Nasai. Sudah mafhum di kalangan peminat kajian hadis dan ilmu hadis, para imam hadis merupakan sosok yang memiliki ketekunan dan keuletan yang patut diteladani. Dalam masa ketekunannya inilah, para imam hadis kerap kali menghasilkan karya tulis yang tak terhingga nilainya. Tidak ketinggalan pula Imam Al-Nasai. Karangan-karangan beliau yang sampai kepada kita dan telah diabadikan oleh pena sejarah antara lain, Al-Sunan Al-Kubra, Al-Sunan Al-Sugra. Kitab ini merupakan bentuk perampingan dari kitab Al-Sunan Al-Kubra Al-Hasyais, Fathail Al-Sahabah, dan Al-Manasik. Menurut sebuah keterangan yang diberikan oleh Imam Ibn Al-Atsir Al-Jazairi dalam kitabnya Jami' Al-Usyul, kitab ini disusun berdasarkan pandangan-pandangan fiqh mazhab Syafi'i. Kitab Al-Mujaba. Sekarang, karangan Imam Al-Nasai paling monumental adalah Sunan Al-Nasai. Sebenarnya, bila ditelusuri secara seksama, terlihat bahwa penamaan karya monumental beliau sehingga menjadi Sunan Al-Nasai sebagaimana yang kita kenal sekarang, melalui proses panjang, dari Al-Sunan Al-Kubra, Al-Sunan Al-Sugra, Al-Mujaba, dan terakhir terkenal dengan sebutan Sunan Al-Nasai. Untuk pertama kali, sebelum disebut dengan Sunan Al-Nasai, kitab ini dikenal dengan Al-Sunan Al-Kubra. Setelah tuntas menulis kitab ini, beliau kemudian menghadiahkan kitab ini kepada Amir Ramlah, wali kota Ramlah, sebagai tanda penghormatan. Amir kemudian bertanya kepada Al-Nasai, apakah kitab ini seluruhnya berisi hadis sahih? Beliau menjawab dengan kejujuran, ada yang sahih, hasan, dan ada pula yang hampir serupa dengannya. Kemudian Amir berkata kembali, kalau demikian halnya, maka pisahkanlah hadis yang sahih-sahih saja. Atas permintaan Amir ini, beliau kemudian menyeleksi dengan ketat semua hadis yang telah tertuang dalam kitab Al-Sunan Al-Kubra. Dan akhirnya beliau berhasil melakukan perampingan terhadap Al-Sunan Al-Kubra, sehingga menjadi Al-Sunan Al-Sugra. Dari segi penamaan saja, sudah bisa dinilai bahwa kitab yang kedua merupakan bentuk perampingan dari kitab yang pertama. Imam Al-Nasai sangat teliti dalam menyeleksi hadis-hadis yang termuat dalam kitab pertama. Oleh karenanya, banyak ulama berkomentar, kedudukan kitab Al-Sunan Al-Sugra di bawah derajat Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim.
Di dua kitab terakhir, sedikit sekali hadis dhaif yang terdapat di dalamnya. Nah, karena hadis-hadis yang termuat di dalam kitab kedua Al-Sunan Al-Sugra, merupakan hadis-hadis pilihan yang telah diseleksi dengan super ketat, maka kitab ini juga dinamakan Al-Mujaba. Pengertian Al-Mujaba bersinonim dengan Al-Muhtar, yang terpilih karena memang kitab ini berisi hadis-hadis pilihan, hadis-hadis hasil seleksi dari kitab Al-Sunan Al-Kubra. Di samping Al-Mujaba, dalam salah satu riwayat, kitab ini juga dinamakan dengan Al-Mujtana. Pada masanya, kitab ini terkenal dengan sebutan Al-Mujaba, sehingga nama Al-Sunan Al-Sugra seperti tenggelam di telan keharuman nama Al-Mujaba. Dari Al-Mujaba inilah kemudian kitab ini kondang dengan sebutan Sunan Al-Nasai, sebagaimana kita kenal sekarang. Dan nampaknya untuk selanjutnya, kitab ini tidak akan mengalami perubahan nama seperti yang terjadi sebelumnya. Kritik Ibn Al-Jauzi. Kita perlu menilai jawaban Imam Al-Nasai terhadap pertanyaan Amir Ramlah secara kritis, di mana beliau mengatakan dengan sejujurnya bahwa hadis-hadis yang tertuang dalam kitabnya tidak semuanya sahih, tapi ada pula yang hasan, dan ada pula yang menyerupainya. Beliau tidak mengatakan bahwa di dalamnya terdapat hadis dhaif lemah atau maudhu palsu. Ini artinya beliau tidak pernah memasukkan sebuah hadis pun yang dinilai sebagai hadis dhaif atau maudhu, minimal menurut pandangan beliau. Apabila setelah hadis-hadis yang ada di dalam kitab pertama diseleksi dengan teliti, sesuai permintaan Amir Ramlah supaya beliau hanya menuliskan hadis yang berkualitas sahih semata. Dari sini bisa diambil kesimpulan, apabila hadis hasan saja tidak dimasukkan ke dalam kitabnya, hadis yang berkualitas dhaif dan maudhu tentu lebih tidak berhak untuk disandingkan dengan hadis-hadis sahih. Namun demikian, Ibn Al-Jauzi pengarang kitab Al-Maudhu'at hadis-hadis palsu, mengatakan bahwa hadis-hadis yang ada di dalam kitab Al-Sunan Al-Sugra tidak semuanya berkualitas sahih, namun ada yang maudhu, palsu. Ibn Al-Jauzi menemukan 10 hadis maudhu di dalamnya, sehingga memunculkan kritik tajam terhadap kredibilitas Al-Sunan Al-Sugra. Seperti yang telah disinggung di muka, hadis itu semua sahih menurut Imam Al-Nasai. Adapun orang belakangan menilai hadis tersebut ada yang maudhu, itu merupakan pandangan subjektivitas penilai. Dan masing-masing orang mempunyai kaidah-kaidah mandiri dalam menilai kualitas sebuah hadis. Demikian pula kaidah yang ditawarkan Imam Al-Nasai dalam menilai kesahihan sebuah hadis, nampaknya berbeda dengan kaidah yang diterapkan oleh Ibn Al-Jauzi. Sehingga dari sini akan memunculkan pandangan yang berbeda, dan itu sesuatu yang wajar terjadi. Sudut pandang yang berbeda akan menimbulkan kesimpulan yang berbeda pula. Kritikan pedas Ibn Al-Jauzi terhadap keautentikan karya monumental Imam Al-Nasai ini, nampaknya mendapatkan bantahan yang cukup keras pula dari pakar hadis abad ke-9, yakni Imam Jalal al-Din Al-Suyuti. Dalam Sunan Al-Nasai, memang terdapat hadis yang sahih, hasan, dan dhaif. Hanya saja jumlahnya relatif sedikit. Imam Al-Suyuti tidak sampai menghasilkan kesimpulan bahwa ada hadis maudhu, yang termuat dalam Sunan Al-Nasai, sebagaimana kesimpulan yang dimunculkan oleh Imam Ibn Al-Jauzi. Adapun pendapat ulama yang mengatakan bahwa hadis yang ada di dalam kitab Sunan Al-Nasai semuanya berkualitas sahih, ini merupakan pandangan yang menurut Muhammad Abu Syahbah garis bawah tidak didukung oleh penelitian mendalam dan jeli. Kecuali maksud pernyataan itu bahwa mayoritas sebagian besar isi kitab Sunan Al-Nasai berkualitas sahih. Komentar ulama, Imam Al-Nasai merupakan figur yang cermat dan teliti dalam meneliti dan menyeleksi para periwayat hadis. Beliau juga telah menetapkan syarat-syarat tertentu dalam proses penyeleksian hadis-hadis yang diterimanya. Abu Ali Al-Naisapuri pernah mengatakan, orang yang meriwayatkan hadis kepada kami adalah seorang imam hadis yang telah diakui oleh para ulama, ia bernama Abu Abde Al-Rahman Al-Nasai. Lebih jauh lagi Imam Al-Naisapuri mengatakan, syarat-syarat yang ditetapkan Al-Nasai dalam menilai para periwayat hadis lebih ketat dan keras ketimbang syarat-syarat yang digunakan Muslim bin Al-Hajjaj. Ini merupakan komentar subjektif Imam Al-Naisapuri terhadap pribadi Al-Nasai yang berbeda dengan komentar ulama pada umumnya. Ulama pada umumnya lebih mengunggulkan keketatan penilaian Imam Muslim bin Al-Hajjaj ketimbang Al-Nasai. Bahkan komentar mayoritas ulama ini pula lah yang memposisikan Imam Muslim sebagai pakar hadis nomor 2, sesudah Al-Bukhari. Namun demikian, bukan berarti mayoritas ulama merendahkan kredibilitas Imam Al-Nasai. Imam Al-Nasai tidak hanya ahli dalam bidang hadis dan ilmu hadis, namun juga mumpuni dalam bidang fiqh. Al-Daruqutni pernah mengatakan, beliau adalah salah seorang syaikh di Mesir yang paling ahli dalam bidang fiqh pada masanya dan paling mengetahui tentang hadis dan para rawi. Al-Hakim Abu Abdullah berkata, pendapat-pendapat Abu Abde Al-Rahman mengenai fiqh yang diambil dari hadis terlampau banyak untuk dapat kita kemukakan seluruhnya. Siapa yang menelaah dan mengkaji kitab Sunan Al-Nasai, ia akan terpesona dengan keindahan dan kebagusan kata-katanya.
Tidak ditemukan riwayat yang jelas tentang afiliansi pandangan fiqh beliau, kecuali komentar singkat Imam Mazhab Syafi'i. Pandangan Ibn al-Atsir ini dapat dimengerti dan difahami, karena memang Imam al-Nasai lama bermukim di Mesir, bahkan merasa cocok tinggal di sana. Beliau baru berhijrah dari Mesir ke Damsyik setahun menjelang kewafatannya. Karena Imam al-Nasai cukup lama tinggal di Mesir, sementara Imam al-Syafi'i juga lama menyebarkan pandangan-pandangan fiknya di Mesir setelah kepindahannya dari Baghdad, maka walaupun antara keduanya tidak pernah bertemu, karena al-Nasai baru lahir 11 tahun setelah kewafatan Imam al-Syafi'i, tidak menutup kemungkinan banyak pandangan-pandangan fik mazhab Syafi'i yang beliau serap melalui murid-murid Imam al-Syafi'i yang tinggal di Mesir. Pandangan fik Imam al-Syafi'i lebih tersebar di Mesir ketimbang di Baghdad. Hal ini lebih membuka peluang bagi Imam al-Nasai untuk bersinggungan dengan pandangan fik Syafi'i. Dan ini akan menguatkan dugaan Ibn al-Atsir tentang afiliasi mazhab fik al-Nasai. Pandangan Syafi'i di Mesir ini kemudian dikenal dengan kaul jadid pandangan baru. Dan ini seandainya dugaan Ibn al-Atsir benar, mengindikasikan bahwa pandangan fik Syafi'i dan al-Nasai lebih didominasi pandangan baru kaul jadid, Mesir ketimbang pandangan klasik kaul kadim, Baghdad. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa Imam al-Nasai merupakan sosok yang berpandangan netral, tidak memihak salah satu pandangan mazhab fik manapun, termasuk pandangan Imam al-Syafi'i. Hal ini seringkali terjadi pada imam-imam hadis sebelum al-Nasai, yang hanya berafiliasi pada mazhab hadis. Dan independensi pandangan ini merupakan ciri khas imam-imam hadis. Oleh karena itu, untuk mengklaim pandangan Imam al-Nasai telah terkontaminasi oleh pandangan orang lain, kita perlu menelusuri sumber sejarah yang konkret, bukannya hanya berdasarkan dugaan. Tutup usia. Setahun menjelang kemangkatannya, beliau pindah dari Mesir ke Damsyik. Dan tampaknya tidak ada konsensus ulama tentang tempat meninggal beliau. Al-Daruqutni mengatakan, beliau di Makkah dan dikebumikan di antara Safa dan Marwah. Pendapat yang senada dikemukakan oleh Abdullah bin Mandah dari Hamzah al-Uqbi al-Misri. Sementara ulama yang lain, seperti Imam al-Zahabi, menolak pendapat tersebut. Ia mengatakan, Imam al-Nasai meninggal di Ramlah, suatu daerah di Palestina. Pendapat ini didukung oleh Ibn Yunus, Abu Ja'far al-Tahawi, murid al-Nasai, dan Abu Bakar al-Nakatah. Menurut pandangan terakhir ini, Imam al-Nasai meninggal pada tahun 303 dan dikebumikan di Bait al-Maqdis, Palestina. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga jerih payahnya dalam mengemban wasiat Rasulullah guna menyebarluaskan hadis mendapatkan balasan yang setimpal di sisi Allah. Wallahu a'lam bishawab.